Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua rekan-rekan yang sedang menyaksikan video ini, dan terima kasih telah singgah di channel kami. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan informasi tentang satu tumbuh-tumbuhan merambat yang disebut dengan nama daun nangka kuning. Daun nangka kuning ini selain bisa dijadikan sebagai tanaman hias di halaman, namun mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan kita. Dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi salah satu anggota keluarga kami yang dialami sekitar lebih kurang 15 tahun silam. Namun sebelum kita teruskan, kami sampaikan pada rekan-rekan semua, jika menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like atau suka. Kemudian jangan lupa ya, tekan juga tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi agar rekan-rekan mendapatkan pemberitahuan apabila kami mengupload video-video baru. Dan jika dirasa video ini bermanfaat bagi rekan semua dan layak untuk dibagikan kepada rekan, teman, keluarga, bahkan kepada publik, silahkan di-share video ini melalui akun-akun media sosial rekan-rekan semua. Baik, kita akan mulai membahas tentang konten video ini sesuai dengan judulnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan ceritakan tentang pengalaman anggota keluarga kami pada lebih kurang 15 tahun yang silam. Salah satu anggota keluarga kami sempat dirawat di rumah sakit hingga opname dalam jangka waktu yang cukup lama karena beliau mengidap penyakit yang familiar sering kita sebut penyakit kuning atau lever, yang sebenarnya penyakit ini merujuk pada sebutan penyakit hepatitis. Sementara penyakit hepatitis ini penyebabnya adalah dikarenakan virus hepatitis itu sendiri, yaitu ada 5 jenis: hepatitis A, B, C, dan E. Untuk lebih jelas, rekan-rekan bisa browsing tentang informasi lengkap penyakit ini karena bukan kewenangan saya untuk menjelaskannya. Nah, setelah lama berbulan
dirawat di rumah sakit, dan kebetulan juga keluarga kita sangat kenal baik dengan dokter yang merawat beliau. Pada suatu hari bertemu dengan salah satu sahabat yang lain yang mencoba memberi saran dan pendapat. Cobalah, katanya, kita coba memberikan obat herbal yang insya Allah sudah terbukti menyembuhkan, tetapi ada baiknya dibawa pulang ke rumah. Secara otomatis kan harus keluar dari rumah sakit. Setelah dia menjelaskan secara detail sesuai dengan pengalaman beliau, akhirnya kita juga menyampaikan dengan dokter sahabat tersebut. Terjadi perdebatan. Akhirnya beliau mengizinkan walaupun dengan berat, dengan catatan segera mengontak beliau apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan agar cepat ditangani. Nah, sesuai dengan persetujuan rekan dokter tersebut, akhirnya si pasien anggota keluarga kita ini kita bawa pulang, melakukan pengobatan, yaitu meminum sari daun nangka kuning. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali meminum sari daun nangka kuning tersebut, beliau sembuh dari penyakitnya, bahkan sampai sekarang tidak pernah terulang kembali atau tidak pernah kumat lagi penyakitnya. Jadi betul-betul beliau total sembuh, alhamdulillah. Nah, berdasarkan pengalaman ini akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk meminta bibit daun nangka kuning ini dan kami kembangkan di rumah. Dan apa yang beliau atau sahabat yang membantu pengobatan ini, seperti itu juga akhirnya kami melakukan bantuan atau pengobatan pada rekan-rekan yang sering datang ke rumah untuk meminum sari daun nangka kuning ini. Bahkan terkadang tidak hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan kadang-kadang mereka berjamaah datang ke rumah untuk meminum sari daun nangka kuning ini. Dan kebanyakan mereka datang ke rumah pada malam hari setelah selesai melakukan rutinitas keseharian mereka. Bahkan ada juga rekan-rekan yang hanya sekedar ingin merasakan manfaat daripada meminum sari daun nangka kuning ini. Dan alhamdulillah apa yang mereka sampaikan setelah mengkonsumsi atau meminum sari daun nangka kuning ini, banyak cerita-cerita unik yang mereka sampaikan. Bahkan salah satu kisah lucunya, ada yang bercerita setelah dia meminum sari daun nangka kuning ini, wah, setelah minum daun nangka kuning, pagi-pagi saya dimarahin istri. Emang kenapa? Selama ini udah jarang katanya. Pagi itu saya nekat, kepingin betul minta jatah dari istri. Dan banyak kisah-kisah lain, kisah unik yang mereka sampaikan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
tentang dampak daripada sesudah meminum sari daun nangka kuning ini, terutama yang dirasakan lebih dahulu adalah perubahan pada sistem pernapasan kita akan lebih lega, lebih enteng. Kemudian juga ternyata sari daun nangka kuning ini selain juga bisa menyembuhkan hepatitis, dia juga bisa mengobati penyakit-penyakit lain seperti yang kisah unik yang saya ceritakan tadi, lemah syahwat, kemudian lagi diabetes, kemudian lagi ya mudah-mudahan lah penyakit-penyakit lain juga bisa disembuhkan, minimal dikurangi lah. Dan kami jelaskan juga di sini cara kerja daripada sari daun nangka kuning ini pada saat dia sudah kita supply, kita minum. Apabila kita konsentrasi tenang, kita akan merasakan seakan-akan ada yang bergerak ke seluruh jaringan tubuh kita. Kalau secara IT, saya sering menyampaikan pada rekan-rekan bahwa daun nangka kuning ini, sari daun nangka kuning ini, begitu masuk ke dalam tubuh, dia akan melakukan scanner ke seluruh jaringan di dalam tubuh kita, tidak terlewatkan satupun. Kemudian dia akan mengumpulkan semua virus-virus yang dianggap berbahaya dan mengeluarkannya. Dan kali ini kami akan tampilkan bagaimana bentuk daripada tumbuhan merambat yang namanya daun nangka kuning ini. Bentuknya seperti daun sirih dan warnanya hijau kekuning-kuningan. Nah, rekan-rekan, inilah bentuk dan rupa daripada tumbuhan merambat yang disebut dengan daun nangka kuning ini. Indah kan? Bahkan bisa dijadikan hiasan halaman rumah atau pagar rumah kita. Dan beginilah kami meracik daun nangka kuning ini untuk dikonsumsi sebagai obat. Cara meracik sari daun nangka kuning itu atau cara meracik obat ini adalah
Seperti yang kami lakukan loh. Dan berdasarkan pengalaman pada saat anggota keluarga dibantu oleh sahabat kita dalam melakukan pengobatan tersebut. Daun nangka kuning ini dalam jumlah ganjil 1 lembar, 3 lembar, 5 lembar atau 7 lembar, bahkan 9 lembar. Ini digerus ya sampai lumat, kemudian diberi air sedikit, kemudian disaring, diambil sarinya. Tidak perlu banyak, cukup 1 atau 2 tegukan atau 3 tegukan. Kemudian sebelum meminumnya kita campurkan sedikit garam agar tidak terlalu terasa kita meminum atau aromanya, aroma rumput ataupun tanaman begitu menyengat. Dengan diberi garam akan sedikit menambah cita rasa yang lain. Biar halus. Tetap terbaik, jangan ditekan-tekan. Cukup. Dan sebelum meminum daun nangka kuning ini ada baiknya persiapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus santai dan mempersiapkan air putih yang banyak. Karena setelah meminum sari daun nangka kuning ini, kita diwajibkan untuk meminum air putih sebanyak-banyaknya. Jangan takut untuk kembung. Kenapa harus minum? Itu membantu proses scanner daripada sari daun nangka kuning ini, dan pada saat dia mengeluarkan virus-virus tersebut keluar kembali melalui mulut kita, yaitu kita akan mengalami sedikit rasa mual di perut, ada gejolak. Kemudian dia akan memaksa virus tersebut dengan cara kita memuntahkan melalui mulut. Nah, proses ini, rasa memuntahkan ini, muntah ini sama seperti orang muntah karena mabuk atau apapun, terutama kita akan mengalami butuh tenaga yang ekstra, dan kita akan merasakan bagaimana, bagi rekan-rekan yang mungkin yang pernah mengalami muntah akan paham. Namun uniknya apabila kita meminum sari daun nangka kuning, melakukan pengobatan dengan meminum sari daun nangka kuning ini, dan kita meminumnya, sebelum kita meminumnya kita dari makan misalnya, sebanyak apapun kita makan nasi misalnya setelah makan malam. Nah, pada saat kita muntah tersebut, uniknya tidak satu pun makanan yang ada di lambung kita tersebut atau makanan yang sudah masuk ke dalam lambung kita tersebut akan ikut keluar. Yang keluar hanya
apa yang sudah di-scan dan dikumpulkan oleh sari daun nangka kuning ini tadi, terutama air putihnya. Kemudian nanti akan kelihatan apa warna muntahan kita tersebut. Terutama kalau kita memang mengidap penyakit hepatitis, akan ikut keluar lendir-lendir berwarna kuning. Dan apabila kita mengidap penyakit diabetes atau penyakit gula, yang kita muntahkan itu nanti akan nampak seperti air yang berbusa berwarna putih. Kemudian pernah juga ada yang rekan tersebut yang meminum tersebut, dia ingin menghilangkan ketergantungannya kepada narkoba. Apa yang keluar? Warnanya juga berbeda. Tapi alhamdulillah berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka hingga ke saat ini, terkadang mereka banyak yang kembali ingin meminum sari daun nangka kuning tersebut sekedar hanya menjaga kesehatan atau memang berobat karena mereka mengidap penyakit. Nah, kalau yang ini adalah beberapa foto dan video pada saat rekan-rekan yang datang ke rumah untuk meminum daun nangka kuning. Mereka-mereka ini ada yang dari kota Palembang, ada juga yang dari luar kota seperti Lubuk Linggau, dari kabupaten lain. Dan mohon maaf karena beberapa rekan yang dari luar pulau yang pernah meminum ini beberapa waktu yang lama lalu tidak sempat kami buat video atau fotonya. Mungkin pernah dipoto tapi disimpan di mana lupa. Jadi tidak bisa kami tampilkan apa yang kami kebetulan tersimpan baru-baru ini. Emaknya tukur bersama lemak. Dan meminum sari daun nangka kuning ini tidak perlu dalam frekuensi yang rapat, sehari 2 hari. Untuk menjaga kesehatan kita boleh diminum sebulan mungkin 2 kali, atau sebulan 1 kali, bahkan setahun 3 kali. Tapi kalau memang kita ingin melakukan penyembuhan bagi pengidap penyakit, kami juga tidak menyarankan setiap hari, 2 kali seminggu atau 1 kali lah seminggu. Oke rekan-rekan semua, di penghujung video ini sekali lagi kami sampaikan bagi rekan yang berminat untuk memelihara daun nangka kuning ini, silakan menghubungi kontak di bawah ini, bisa melalui akun Facebook kami, kemudian kami akan berusaha untuk mengirimnya ke alamat Anda dengan catatan tolong rekan-rekan yang menanggung biaya pengirimannya ya. Cuma mohon maaf, mungkin kami tidak bisa melayani pengiriman secepat itu, begitu pesanan masuk langsung dikirim, karena kami akan lakukan proses pengemasannya dulu. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Akhirnya kami ucapkan terima kasih rekan-rekan sudah mampir ke channel ini. Dan mohon maaf apabila dalam penayangan video ini banyak kekurangan di sana sini, mungkin kualitas videonya, suaranya. Tapi inilah yang dapat kami suguhkan. Dan kami ucapkan jaga kesehatan, salam sukses untuk rekan-rekan, dan jangan lupa iringi doa setiap aktivitas kita.
Salam untuk semua keluarga dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.